selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua dan kakak-kakak layan semuanya. Pada pagi hari ini kita lagi berkumpul kembali untuk beribadah bersama di EMPT online ini, dimana walaupun kita berjauhan tapi Kak Beng harap kalian tetap semangat dan penuh sukacita untuk beribadah bersama di hari Minggu ini. Baik, untuk nyanyian pembuka sebelum mulai ibadah, kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan galanya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan buat pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami di sini di ibadah online IHMPT. Biarlah kiranya kami boleh terus semangat untuk sama-sama belajar mencari apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti apa yang akan Kau ajarkan kami pada hari ini, dan terlebih Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berpengharapan. Amin. Nats pembimbing pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 yang menyatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik semuanya, sebelum kita mulai memasuki pelayanan firman Tuhan, kita semua akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu dari Kidung Muda-Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hiduplah dalam Yesus, sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur kami naikkan kepadamu Tuhan, apabila pada pagi hari ini dengan kondisi tubuh kami yang sehat, kami kembali Engkau layakan
masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Bapa, hadirlah lewat Roh Kudus-Mu di tengah-tengah hati kami dan pikiran kami, sehingga Engkau berikan kami hikmat untuk mengerti maksud akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca kitab Hagai. Tapi sebelum kita lanjut ke kitab Hagai, ada baiknya kakak memberikan profil singkatnya dari Nabi Hagai. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu. Nabi Hagai dalam bahasa Ibrani mengandung arti, Hagai mengandung arti perayaan. Sedangkan Nabi Hagai sendiri adalah salah seorang atau salah satu dari 12 nabi kecil. Kalau di perjanjian lama itu nabi kecil dari kitab Hosea sampai dengan Maleaki. Hagai ada di tengah-tengahnya. Jadi 12 nabi kecil, yaitu dari Hosea sampai dengan Maleaki. Nabi Hagai sendiri hidup sejaman dengan Nabi Zakaria, dan Nabi Hagai adalah penulis dari kitab Hagai. Nabi Hagai itu berkarya setelah tahun 520 sebelum Masehi, yaitu pada masa bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Itu sedikit profilnya mengenai Nabi Hagai. Ya adik-adik, kita kembali ke kitab Hagai. Kitab Hagai itu memiliki hanya 2 ayat. Itu kenapa disebut kitab nabi-nabi kecil. Kitab Hagai itu berisi mengenai ajakan atau seruan untuk kembali membangun bait suci bagi Allah atau rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam hal ini adalah yang dibangun di era Raja Salomo yang runtuh akibat diserang oleh Babel pada saat itu. Akhirnya terjadi pembuangan, dan setelah beberapa lama ada di tanah pembuangan di Babel kalah perang oleh bangsa Persia, hingga akhirnya rakyat atau bangsa Israel bisa lolos dan kembali. Itu karena bangsa atau Raja Persia juga mempercayai Allah Israel. Akhirnya bangsa Israel bisa kembali ke kampung halaman mereka. Lalu pasca pembuangan, pada saat mereka sudah kembali ke kampung halaman mereka sempat adik-adik membangun pondasi untuk rumah Tuhan. Tapi karena orang-orang di sekitar pembangunan bait suci
tidak menyukai pembangunan itu untuk dilanjutkan, akhirnya pembangunan terkendala. Itu fondasi sudah ada. Lalu akhirnya berbelas-belas tahun kemudian, belasan tahun kemudian, akhirnya terbengkalai. Proyek untuk pembangunan mangkrak, mandek, dan bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu kembali kepada kehidupan mereka masing-masing dan tidak lagi memprioritaskan mengenai penuntasan pembangunan rumah Tuhan. Mereka akhirnya kembali kepada kehidupan mereka. Mereka kembali membangun kehidupan mereka, menyejahterakan kehidupan mereka tanpa lagi memprioritaskan tugas mereka setelah kembali dari tanah pembuangan, mendirikan bait suci. Mereka sudah tidak lagi memprioritaskan itu. Hanya seperti bangunan yang mangkrak saja, yang belum tuntas-tuntas mereka kerjakan. Mereka dari itu Tuhan lewat Nabi Hagai menyerukan. Tuhan Allah berfirman seperti ini, yang kakak menangkapnya seperti sindiran dari Allah untuk umatnya Yehuda pada saat itu. Adik-adik, pada saat kakak bilang Yehuda, itu adalah Israel ya adik-adik, Israel Selatan. Yehuda adalah bangsa Israel, Israel Selatan. Sama seperti ini di ayat yang kedua dulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Itu yang dikatakan umat Yehuda, bangsa Yehuda. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya buat kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rumah ini maksudnya rumah bagi Tuhan ya, bait suci. Lalu yang ayat kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan Allah bilang, nih lihat kehidupan lo nih ya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi semuanya sia-sia adik-adik. Lo mau nabur banyak tapi dapatnya sedikit. Lo mau makan tapi lo gak kenyang-kenyang. Lo minum terus tapi lo gak puas-puas. Haus aja bawaannya. Lo punya pakaian, lo mengusahakan untuk berpakaian tapi lo gak pernah merasa hangat. Lo kerja susah payah tapi hasilnya gak ada. Karena apa? Karena bangsa Yehuda atau Israel tidak memprioritaskan lagi Allah mereka. Sementara ada ayat yang menulis begini adik-adik, orang yang diberkati sama Tuhan dalam tidur pun mereka itu diberkati. Tidur aja diberkati Tuhan kalau orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan waktu tidur pun mereka diberkati. Ada ayat lagi yang mendukung sindiran ini ya. Sindiran ini kakak menangkap seperti sindiran Tuhan buat umat Israel pada saat itu. Di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau, ayo anak-anak kembali pada prioritasmu. Aku sudah menyertaimu. Keberadaanku, kesetiaanku, kebaikanku, berkat-berkat yang kuberikan kepadamu itu gak usah diragukan lagi.
Jadi jangan takut kamu tidak makan, jangan takut kamu tidak minum, jangan takut kamu nggak berpakaian, jangan takut kamu tidak beratap, karena semua itu aku yang mencukupkan. Ya, adik-adik, sampai di sini gambaran apa yang diserukan oleh Tuhan Allah kepada Hagai, dan Hagai melanjutkannya kepada umat bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada saat itu. Seperti itu keadaannya, karena bangsa Yehuda sudah melupakan atau tidak lagi memprioritaskan apa yang mereka harus kerjakan sebagai bentuk dari respons kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka, penyertaan Tuhan selama itu kepada bangsa Israel. Lalu apa adik-adik hubungannya atau korelasinya antara apa yang terjadi di kitab Hagai ini dengan kondisi kita pada saat ini, terutama untuk adik-adik bisa ambil hikmahnya. Kita posisikan masa pembuangan yang sulit, masa pembuangan di Babel setelah kembali dari masa pembuangan, sama seperti kita pada saat ini. Mereka dengan susah payah membangun kembali kehidupan mereka, walau pada saat membangun kehidupan mereka melupakan prioritas utama yang harus mereka lakukan. Sama seperti kita, prioritas utama bangsa Yehuda pada saat itu harusnya adalah membangun kembali bait suci atau rumah Tuhan pasca pembuangan di Babel. Harusnya mereka mendahului itu, tapi mereka mendapat hambatan dan akhirnya membuat pekerjaan pembangunan rumah Tuhan terbengkalai dengan berbagai alasan dan kondisi dan situasi. Dengan kita pada saat ini adalah, kondisi kita adalah di mana pada saat ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kita untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala di masa tidak ada virus. Itu rasanya seperti tidak mungkin karena justru dibatasi. Sama sekarang kita masih dalam kondisi PSBB adik-adik. Kondisi kesulitan yang sama yang kita alami adalah kita tetap harus memprioritaskan Tuhan di dalam setiap keadaan dan situasi. Contohnya adik-adik, pada saat hidup normal seperti sebelum ada pandemi ini, sebelum ada virus ini, kita dapat melakukan kegiatan sekolah secara langsung, berangkat setiap pagi, rutinitas seperti itu. Berangkat ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Untuk kegiatan beribadah setiap hari Minggu, mungkin dengan mama, papa, atau adik yang ada di PA dan kalian yang masuk ke kelas teruna, kita dapat melakukan kegiatan beribadah seperti hari Minggu dengan berangkat ke gereja. Perjumpaan dengan Tuhan di gereja, di ruang PA atau di ruang PT sesuai dengan usia. Tapi dengan kondisi seperti ini kita dibatasi. Bukan hanya sekolah atau kegiatan beribadah, banyak lagi kegiatan yang lain. Orang tua juga sulit mencari tambahan uang untuk kehidupan dan masih banyak. Lalu karena kita terkondisikan seperti ini dan kita memaklumi keadaan, di sini hal yang sama seperti bangsa Yehuda lakukan. Kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Kita sibuk dengan kesulitan kita. Sementara apa? Tuhan bilang fokus saja padaku. Karena yang membawa berkat adalah aku, yang memberikan berkat adalah aku. Yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, itu semua berasal daripadaku. Karena kita penuh dengan
kekhawatiran akan kehidupan kita yang tidak menentu pada saat ini, kita melupakan Tuhan. Kita berusaha sendiri dengan sekuat tenaga. Kita lupa lagi bahwa orang benar bahkan dalam tidur pun dia diberkati. Atau yang tadi dari Matius 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kita lupakan bahwa Tuhan tetaplah pengendali kehidupan kita. Masalah kesukaran pada saat masa pembuangan, setelah masa pembuangan, ataupun kesukaran pada saat kita sedang ada di masa pandemi seperti ini, tidak membuat kondisi itu atau masalah itu lebih besar daripada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang jauh lebih besar dari masalah itu. Kita fokuskan kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah itu. Nah, yang harus dibangun dari kita pada saat ini adalah iman kita. Tetapkah kita terpanggil untuk melayani Tuhan pada saat seperti ini? Jika sudah stres dengan pelajaran di sekolah dan pelajaran sekolah secara online mungkin dari hari Senin ke Sabtu, mungkin ada juga kegiatan online, kegiatan sekolah online. Lalu hari Minggu kembali harus melihat komputer dan berinteraksi entah dengan Zoom ataupun dengan YouTube channel. Mata kalian udah bosen dan kalian tidak lagi menjadikan semakin dekat dengan Tuhan itu menjadi prioritas, itu tidak menjadi prioritas lagi bagi kalian karena kondisi seperti ini. Itu yang mau dibangun adik-adik. Tetap semangat dalam keadaan apapun. Itu yang mau disampaikan Hagai kepada kita pada saat ini. Dalam kondisi apapun, tetap prioritaskan Tuhan menjadi bagian yang lebih besar dari setiap kendala yang kita hadapi. Sehingga ketakutan akan tidak adanya berkat buat kita itu bisa hilang dari kehidupan kita. Kita tetap fokus kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan berkat. Jadi kerja keras kita, stres kita untuk pelajaran itu akan sia-sia kalau tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kalau pada saat kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, terus gimana Kak pada saat kita belajar online? Pertama, Tuhan akan memberikan kita kemudahan untuk konsentrasi adik-adik. Konsentrasi belajar melalui online. Diberikan kemudahan untuk segala sesuatu. Lalu untuk pada saat kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat orang tua mencari tambahan uang, tambahan dana untuk keluarga, kekurangan, berkat dari Tuhan itu tidak akan pernah tidak mengalir jika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita kekurangan, kita mentok, orang tua kita mentok gak punya apa-apa, sementara anak-anak belum makan, Tuhan akan kasih cara seperti apa? Seperti apapun Tuhan akan memberikan cara agar anak-anaknya tidak sampai kelaparan. Banyak cara yang bisa Tuhan berikan untuk menolong kita. Jadi adik-adik, mengingat pada hari kemarin tanggal 31 Oktober adalah ulang tahun GPIB yang ke-72, tanggal 31 Oktober. Kita juga bersyukur sampai sejauh ini GPIB masih menjadi tempat kita
bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk adik-adik teruna, tetap menjadi anak-anak teruna GPIB yang tangguh, yang semakin kokoh dalam iman percaya kepada Kristus, dalam menghadapi setiap keadaan, setiap kondisi yang kita tidak tahu ke depan akan seperti apa adik-adik. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan selalu mengokohkan kita, Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan melewati setiap badai kehidupan, terkhusus di masa pandemi seperti ini. Demikian dari Kak Maria, kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama dengar boleh menjadi pedoman buat kehidupan kita, boleh menjadi bekal buat kehidupan adik-adik teruna, mengarungi kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapat banyak berkat dari Tuhan dan Tuhan sudah memberkati kita semua. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sesuai dengan nas dari Mazmur 96 ayat 7-9, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui orang tua dengan mentransfer ke bank yang sudah ditetapkan oleh GBIB Efata. Mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 79, berilah kepadanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Di surga, syukur padamu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dan terimalah dan urapi persembahan ini kiranya menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapa di surga, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari secara nyata, sehingga semua orang dapat melakukan kehendak Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada dan menjadi garam dan terang. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk teruna terkasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan memberkati adik teruna yang mengikuti sekolah secara online. Tuhan memberikan kepintaran dan kecerdasan. Tuhan memberikan, menyertai dan memberikan semangat kepada adik teruna sehingga dapat menjalankan tugas sebagai seorang pelajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan penuh semangat dan sukacita, sehingga adik teruna boleh mencapai cita-citanya menuju masa depan yang indah. Bapa di surga, kami berdoa juga buat teruna, kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Kami berdoa juga buat orang tua terkasih dari teruna. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati orang tua terkasih dari teruna, memberkati usaha dan pekerjaannya, memberikan kesehatan dan berkat pelindungan pemeliharaan dari Tuhan. Kami berdoa juga buat kakak Layan. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi di dalam segala pergumulan hidupnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan orang
dari kakak layan. Tuhan senantiasa mendampingi mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada. Bapa di surga, kami berdoa juga buat orang-orang sakit dimanapun berada, adik teruna, kakak layan, atau siapapun yang sakit. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pendampingan sehingga orang-orang sakit dapat Tuhan sembuhkan dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk program kerja PT ya Tuhan, yang sudah kami susun dan kami rencanakan. Kiranya Tuhan memberkati agar program ini dapat kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga buat persiapan kami mengadakan IHMPT online ya Tuhan. Tuhan memberkati kakak layan dan adik teruna yang sudah membantu menyiapkan IHMPT online. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan segala kendala atau permasalahan yang dihadapi Tuhan dapat bantu selesaikan sehingga kami boleh mengadakan IHMPT online untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat semua orang yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka dan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang dihadapi. Kami mohon ampun ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami, dan berilah hidup kami boleh menjadi pembawa damai berkat dimanapun kami berada. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini juga kami mau satu hati berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan yang tersebar dimanapun. Tuhan memberkati dalam segala keberadaan gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja Tuhan dapat menghadirkan damai sejahtera berkat Tuhan meskipun dalam kondisi pandemi. Tuhan Yesus, Engkau juga mengetahui segala masalah yang dihadapi oleh gereja dan umat Tuhan dimanapun. Tuhan mau campur tangan dan memberi jalan keluar yang terbaik. Semua program-program kerja gereja, Tuhan memberkatinya. Dan kami juga mau berdoa bagi GPIB Efata Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau memberkati PKA 2020-2021. Walaupun dalam pandemi COVID-19, program kerja dan anggarannya dapat dilakukan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang diperlukan, kuasa Tuhan mencukupi. Tuhan Yesus memberkati para PHMJ, penatua diaken, pelayan PAPT, pengurus unit misioner, semua yang terhimpun dalam wadah GPIB Efata Jakarta. Dalam keberadaan semua kami dimanapun, Tuhan Yesus memberkati melindungi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan tahu segala masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan memberi jalan keluar. Bapa, pulihkan Indonesia. Pemerintah kami, Tuhan beri hikmat kepemimpinan agar dalam segala tindakan dan keputusan mereka mau melibatkan Engkau Tuhan dalam hati dan pikir mereka, sehingga segala keputusan tindakan mereka adalah tepat dan baik untuk Indonesia lebih baik. Upaya pemerintah kami yang telah begitu giat dalam penanganan terhadap pandemi COVID-19, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan buat berhasil, dan boleh diikuti dengan kesadaran yang tinggi oleh masyarakat Indonesia dalam mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada semua kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak layan semua, kita sudah tiba di penghujung ibadah minggu pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan menutup dalam doa, mari kita naikkan pujian bagi Allah dari nyanyikanlah Kidung Baru 128, Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allah, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari adik-adik dan kakak-kakak layan semua, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih apabila pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami, Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami terima lewat pembacaan firman, lewat renungan firman-Mu, boleh menjadi pegangan buat bekal kehidupan kami di masa remaja kami. Untuk rekan-rekan yang pada minggu ini tidak bisa bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan, minggu depan kami boleh dipertemukan kembali Tuhan di dalam ibadah online di YouTube channel pada setiap hari Minggu pagi. Terima kasih Bapa, kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah kami juga dapat selalu memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu turut ambil bagian dalam pelayanan kami Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah kami di masa remaja ini untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan untuk Engkau pakai, untuk Engkau selalu menjaga kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa